Selamat tengah hari. Hari ini 30 hari bulan 10 tahun 2025. Hari ini cuaca agak mendung. Mungkin akan hujan pada petang. Kalau tidak hujan, saya akan brisk walk pada petang. Lepas balik kerja, saya akan brisk walk di kawasan perumahan di sekitar. Cuma dalam 30 menit sudah cukup. Tapi konsisten dalam cara saya menggerakkan badan saya setiap hari. Walaupun bukan saya berlari, tapi saya sekurang-kurangnya berjalan dan menggerakkan tubuh badan saya. Saya baru lepas makan tengah hari. Saya berjaya puasa. Saya berjaya puasa pada hari ini. Skip breakfast. Dan saya baru makan pada jam 1 lebih gitu. Harap pada hari ini saya akan dapat stay dengan diet plan saya, yaitu omat 2 hari dan fasting. Saya akan mula makan pada jam 6 dan berikan tubuh badan saya untuk menghadam makanan puasa sampai jam 6. Saya akan start makan lagi sampai jam 6 dan kemudian berhenti. Harap-harap usaha saya ini akan memberi hasil yang baik, tambah dengan puasa dan regular brisk walk. Brisk walk juga saya campur dengan pull up. Yang pull up hanya untuk, bukan yang keras, hanya untuk menguatkan saya punya otot, strength. Orang panggil strength, bukan untuk buat muscle, tapi untuk kekuatan otot, bentuk kekuatan otot, keanjalan. Dia punya otot, punya keanjalan dia. Jadi hari ini saya harap hujan tidak turun pada waktu petang, supaya saya dapat berjalan-jalan walaupun tidak keluar peluh, tapi ia juga dapat membuang sedikit kalori dalam badan kita. Walaupun berjalan-jalan, tapi dapat membuang kalori sedikit, karena berjalan juga memerlukan tenaga. Kalau kita tidak tenaga, macam mana kita mau berjalan? Jadi tenaga itu tidak disimpan lama di dalam tubuh badan, tapi digunakan untuk membuat sesuatu, supaya tenaga yang ada dalam badan kita itu dapat dibakar kembali.
daripada apa yang kita makan. Ini membantu badan untuk menurunkan berat badan, membakar lemak, excess fat. Hari ini cuaca pun makin mendung, karena waktu pagi hujan hujan renyai-renyai, dan saya agak kelewatan sedikit untuk bangun. Saya hanya berlatih punch and kick di dalam rumah selama lebih kurang 18 menit, dan itu pun sudah lebih daripada cukup supaya muscle memory saya terus berjalan. Saya punya gerakan itu bagus, makin mantap hari demi hari. Dalam gerakan saya untuk memukul, punch, tumbuk, tendang, blok, milak, semua itu akan menjadi lebih perfect jika kita terus berlatih hari demi hari. Harap-harap begitulah. Practice make perfect. Rutin yang sama kita ulang hari-hari, kita akan menjadi mahir. Seperti kata pepatah Melayu, belakang parang kalau biasa pasti akan tajam juga. Seperti itu juga badan kita perlu diasah untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Tapi kalau kita rajin untuk melakukannya hari-hari, maka kita akan menjadi semakin mahir untuk melakukan hal tersebut. Juga kalau orang yang baru belajar repair handphone, elektronik, mungkin permulaannya mungkin agak kekok, mungkin ada banyak kesilapan. Dalam setiap kesilapan dan kegagalan itu menjadi satu pengalaman, pengajaran, supaya dia tidak tersilap lagi pada masa akan datang. Dan jika hari-hari orang membuat satu perkara itu melalui kesilapan dan pengalaman yang mengajar, ia akan menjadi mahir. Walaupun orang itu tidak punya bakat dalam repair, tapi kalau hari-hari dia melakukan kerja tersebut, maka dia menjadi mahir sepenuhnya, jadi seorang yang profesional. Dalam banyak kegagalan itu ada kejayaan yang menanti di hadapan. Kita tidak tahu sejarah orang-orang dahulu, macam Apple, yang pengasas Apple, gimana kehidupan mereka dahulu. Mungkin mereka telah melalui banyak kegagalan. Kita ambil contoh pengasas Facebook, TikTok, semua yang usahawan yang berjaya ini, kalau kita baca dorong punya biografi, mereka banyak juga mengalami kegagalan dalam hidup.
dalam hidup itu tidak suatunya tidak menghalang, tapi ia dapat memberi kita semangat, memberi kita pengajaran dalam kesilapan kita, supaya kita menjadi lebih berjaya pada masa akan datang. Saya percaya orang yang telah banyak kali jatuh, gagal, itu akan berjaya pada suatu hari nanti, jika mereka tidak tidak mudah menyerah, jika mereka tidak mudah untuk mengaku kalah, jika mereka tidak menjadi kecewa dengan kesilapan mereka, tetap bangkit dan jangan biarkan kegagalan kita itu menjatuhkan kita selamanya. Bila kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Manusia harus belajar daripada kesilapan. Dalam kesilapan lah kita belajar untuk memperbaikinya lagi. Sebab manusia ini tidak sempurna. Banyak yang perlu kita belajar. Kalau ada yang kita tidak tahu, kita rujuk pada orang yang pakar. Kita rujuk pada Google, buku, atau macam-macam maklumat. Kita boleh macam di zaman sekarang ini banyak cara untuk kita mendapatkan pelajaran ilmu. Kalau kita sudah rujuk orang-orang yang pakar, tapi kadang-kadang kita ini masih lagi ada, kalau kita buat sendiri kadang-kadang mungkin susah sedikit, mungkin ada error, ada kesilapan. Tapi walau dalam error itu, dalam kesilapan itu, kita belajar. Oh begitu. Kita merujuk pada YouTube, video, buku panduan. Tapi kalau kita praktikkan, itu mungkin tidak sama. Berdasarkan pada pemahaman kita sendiri, kita semakin mengerti apa yang telah kita belajar, karena kita mempraktikkannya. Saya ada belajar memperbaiki handphone, tapi saya membiarkan saja pengetahuan kemahiran tersebut dipendamkan, tidak mempraktikkannya hari demi hari. Sebelumnya saya belajar buka handphone, belajar periksa masalah dia. Sebenarnya saya belajar tuh. Tapi oleh karena saya malas, saya gitulah kalau manusia malas, tidak rajin, untuk tidak sangat berminat untuk menjadi seorang yang minat untuk melakukan hal tersebut, maka pengetahuan itu hanya disimpankan begitu saja. Tapi kalau betul-betul saya hendak fokus dan berusaha, hari-hari saya akan membuka barangan-barangan elektronik, handphone semua. Walaupun ia mengambil masa yang susah atau lama sedikit, tapi ia dapat menambahkan kemahiran pada tangan saya, kerja saya, skill itu menjadi feedback pada setiap hari.
Oke, sekian pada hari ini. Hanya sudah 15 menit saya berjalan-jalan selepas saya makan dalam usaha saya menurunkan uh, kadar spike insulin dalam darah. Terima kasih.